Hai guys, tebak aku lagi di mana nih? Tada! Lagi ada di desa. Nggak sangat ini ya, anti klimaks banget nih, udah heboh-heboh. Tentunya biasa aja. Nah, aku sekarang lagi ada di Mudau. Kalau ada yang pernah lihat video aku, yang waktu ntar aku cari ya, ntar aku kasih di sini. Nah, itu jalannya sama kayak gini nih. Cuman ini aku sekarang lagi pas summer kesini. Jadi aku lagi mampir ke tempat teman aku yang perawat juga di sini. Nah, makanya sekarang karena kita udah lama sama-sama nggak nge-vlog, jadi kita mau bikin konten bareng. Nah, konten tentang apa? Kita langsung aja samperin tuan rumah. Tada! Hai hai. Nah, ini dia si Ibu Yuvita Kristiober. Oh ya, teteh ya. Teteh boleh. Teteh. Kalau di Kalimantan panggilannya apa? Ya kakak. Oh kakak, oke kak, oke kak. Jadi, Lebah. oh lebah. Kamu manis berarti. Nah, jadi sekarang kita mau bikin konten tentang jenis Anarkenung. Yang kita tahu kan Anarkenung itu ada dua. Nah, yang satu itu Anpasung flerga yang aku pernah ikutin, dan yang satunya lagi adalah Katniss Profung. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang Katniss Profung, ini dia ada sumbernya yang sudah mengalami. Jadi sekarang kita mau lihat perbedaan dari masing-masing Anarkenung ini. Jadi kan biar tahu nih, oh mau ikut yang Anpasung flerga atau yang Katniss Profung gitu. Jadi kita ngomongin yang Anarkenung dulu ya. Yang Anarkenung yang Anpasung flerga dulu. Jadi kalau Anpasung flerga itu prosesnya kita kayak magang sebenarnya. Jadi kebanyakan itu tempatnya di rumah sakit. Terus selama di rumah sakit itu, nah waktunya itu bisa tergantung sama berapa lama kalian udah punya pengalaman kerja atau jam praktek kalian tuh udah berapa lama gitu. Nah kebetulan aku waktu itu 1 tahun disuruhnya karena emang aku belum ada pengalaman kerja sama sekali. Nah jadi prosesnya itu ya udah selama 1 tahun itu kita dapat surat dari kementerian di sini, Kementerian Kesehatan di sini. Terus udah kita kayak kerja aja gitu sebagai asisten perawat selama 1 tahun itu. Jadi kita dibayar juga, kita dapat kayak bimbingan juga setiap bulannya. Terus di akhir itu kita juga bakalan ada ujiannya. Nah tapi ujiannya itu nggak sesusah yang di Katniss Profung nanti akan dijelasin gitu. Jadi ujiannya ya kita kayak apa ya, kayak 2 hours later. kita kayak bikin askep biasa gitu ya, kayak bikin askep, terus habis itu ngambil pasien, terus udah pokoknya yang kita ujianin itu kita biasanya udah dapat bimbingannya setiap 1 bulan, jadi nggak akan ada yang beda gitu, kecuali ya kita mungkin dapat kasus yang susah yaitu kondisional ya, maksudnya kita nggak bisa perkirakan gitu, tapi prinsipnya itu sama aja gitu, uploadnya. Nah gimana kalau misalnya dari yang Katniss Profung? Oke teman-teman, jadi kalau ini pengalaman aku sendiri yang aku lewati ya. Kebetulan yang nentuin waktu itu aku ikut aku Anpasung flerga atau Katniss Profung itu dari tempat kerjaku. Jadi tempat kerjaku yang langsung daftarin aku untuk ikut Katniss Profung. lewat jalur Katniss Profung. Nah kebetulan aku di Bundesland Baden-Württemberg yang sistemnya itu yang aku tahu ada 2 kali ujian dalam setahun, ada di bulan April sama ada yang di Oktober, dan pihak penyelenggara ujian itu mengadakan Vorbereitungskurs atau persiapan untuk ujian yang berlangsung kurang lebih ya sekitar 7 bulanan dari mulai persiapannya gitu. Nah persiapan ujian itu, kalau misalnya ujiannya ada di April Oktober, persiapannya juga ada yang buka di bulan April dan Oktober. Kebetulan aku kemarin ikut yang di bulan April. Lalu ujiannya sebenarnya sih ujiannya di akhir Oktober ya, kalau nggak salah akhir Oktober November gitu. Jadi selama mengikuti
untuk persiapan ujian itu aku juga tetap kerja. Jadi sama seperti si Putri kalau di rumah sakit sebagai asisten perawat, aku juga kerja sebagai asisten perawat di tempatku kerja. Nah, informasi yang sejauh aku tahu, kalau misalnya tempat kerjanya itu bukan di rumah sakit, maka pilihannya adalah ikut jalur Kennis Profung. Seperti aku kerjanya di Altenheim. Altenheim itu rumah lansia. Jadi harus ikut jalur Kennis Profung. Itu yang aku tahu. Mungkin ada informasi yang lain di luar itu. Sorry kalau misalnya tidak sama seperti yang aku sampaikan. Nah, itu proses Vorbereitungskursnya itu berlangsung 7 bulan, tapi setiap 1 bulan itu pertemuannya hanya 2-3 kali aja. Kita ada 2 hari misalnya atau 3 hari itu kita full belajar dari jam 9 sampai jam 5 sore. 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu yang dipelajari ya mengulang materi-materi waktu kita kayak kita kuliah di kampus dulu gitu ya, waktu di Indonesia. Terus ujiannya itu ada 2. Nah, ada ujian Mündliche Prüfung, ujiannya ngomong langsung, sama ujian praktek. Nah, oke, jadi gitu kalau misalnya yang Kennis Profung. Nah, aku tadi lupa sampaikan kalau misalnya yang di Anpassungslehrgang itu, jadi sebenarnya bedanya tuh kalau mereka ada waktu khusus untuk Vorbereitungskursnya itu, jadi beneran kayak kita pergi les gitu ya, belajar. Iya, betul. Ke satu tempat gitu. Ya kayak les gitu. Nah, kalau misalnya yang Anpassungslehrgang ini kita bukan les, tapi di sela-sela magang kita atau pekerjaan kita setiap hari gitu ya, nge-shift gitu. Nah, ada kayak 1 hari atau 2 hari gitu kita dapat bimbingan dari emang kayak CI-nya rumah sakit gitu. Jadi kita ada waktu belajar. Nah, sama waktu untuk latihan prakteknya juga gitu. Nah, tapi aku ada info nih, kayaknya nih kalau nggak salah lama dari Vorbereitungskurs itu sebenarnya bisa beda-beda ya, nggak harus 7 bulan. Kayaknya ada yang bisa dipercepat juga kalau misalnya emang dia intensif gitu. Soalnya iya, di suratnya itu kalau nggak salah ditulis kalau misalnya kita udah sekali kita milih Kennis Profung, kita nggak bisa balik ke Anpassungslehrgang. Jadi contohnya kita udah pilih Kennis Profung, terus ternyata kita gagal, terus kita mau pindah ke Anpassungslehrgang, itu nggak bisa. Kita harus pindah Bundesland dulu, baru kita bisa pindah ganti Anpassungslehrgang. Nah, misalnya Kennis Profung itu nggak lulus, itu bisa ujian ulang, tapi kayaknya kesempatannya cuman 2 kali doang. Setelah itu udah nggak bisa ngulang lagi. Nah, kalau tadi Vita bilang dia itu dari Bundesland Baden-Württemberg. Kalau aku itu dari Rheinland-Pfalz. Jadi setiap Bundesland itu aturannya emang beda-beda. Dan waktu itu aku dapat surat dari Bundesland, dari Landesamtnya aku. Itu dia bilang kalau misalnya Vorbereitungskursnya itu sebenarnya nggak harus 7 bulan. Jadi bisa intensif juga, tergantung kita aja gitu. Cuman kan kalau Yuvita mungkin sambil kerja gitu ya, jadi nggak bisa intensif. Nah, sebenarnya bisa aja gitu intensif yang kayak dipercepat dari 3 bulan atau 4 bulan gitu, jadi lebih cepat gitu. Jadi keuntungannya dari Anpassungslehrgang ya mungkin buat orang yang belum banyak pengalamannya, Kennis Profung itu lebih cepat gitu. Cuman dia butuh biaya ya. Biayanya berapa? Iya, sekitar 2.500-an lah, sama biaya ujian juga. Vorbereitungskursnya sama biaya untuk ujian akhirnya. Nah, itu dia. Terus habis itu kalau lulus udah bisa langsung dianarkan gitu ya? Iya, kalau lulus gitu ya? nanti kita langsung dapat dari pihak pemerintah Regierung Präsidium Urkunde, sama kayak kalau dari rumah sakit juga gitu. kan ya, dapat sertifikat Iya, profesinya. Iya. Sebenarnya hasil akhirnya itu sama aja, yang penting ijazah pengakuan itu gitu. Cuman ya itu kalau misalnya di Anpassungslehrgang kita nggak perlu bayar gitu. Cuman emang prosesnya lama gitu. Kecuali kalau misalnya kalian udah punya pengalaman banyak, bisa jadi mungkin cuma 3 bulan atau 4 bulan gitu Anpassungslehrgangnya gitu. Nah, itu lebih, atau bahkan aku ada yang ku kenal karena sudah berpengalaman berapa tahun gitu kerja, waktu dia ajuin dokumennya ke Regierung Präsidium,
dia udah langsung anerkan, jadi udah nggak perlu lagi lewat proses. Itu dari Indo juga? Iya, dari Indo. Oh iya, itu kayaknya yang itu dia di direct. Munchen kalau nggak salah. Iya, Iya itu yang direct benar-benar. Anar Kenong ya. Iya benar, karena Siapa temanmu? iya, Aku juga ada temen di Munchen, jadi teman kita sama. yang sama itu. Iya pokoknya temen aku juga ada yang kayak direct Anar Kenong gitu karena udah lama banget, bertahun-tahun pengalaman kerja, jadi dia nggak perlu. Tapi balik lagi itu di Munchen di Bundesland yang lain lagi gitu. Jadi kayaknya di setiap Bundesland itu aturannya beda-beda banget. Sementara gitu. aku punya teman yang bukan deh, skip aja. Kan ada teman Put yang udah berapa puluh tahun di mana Iya. sini tetap harus aneh. Iya karena kalau di Rheinland-Pfalz di rumah sakitku ada banyak banget juga perawat asing dari India gitu ya. Itu udah 6 tahun, udah 7 tahun kerja, 10 tahun tetap aja minimal tuh harus kayak 3 bulan dulu gitu untuk Anpassungslehrgang. Karena sebenarnya Anpassungslehrgang itu untuk adaptasi bahasa, terus adaptasi kebiasaan-kebiasaan di rumah sakit gitu-gitu. Semuanya sih sebenarnya keuntungan buat kita. iya, sebenarnya itu keuntungan buat kita banget. Kita nggak harus langsung dikasih tanggung jawab yang besar untuk pegang station gitu, pegang bangsa gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak buruk-buruk amat gitu kalau kita harus lama Anar Kenongnya gitu. Oke deh, thank you banget nih yang udah ngikutin dan dengerin proses-proses Anar Kenong yang tadi kita udah jelasin. Iya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.